Selamat sore anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Miss Novita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengonstruksi nilai-nilai dalam informasi cerita sejarah. Mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat digolongkan dalam teks cerita ulang atau rekon yang berisi rekaman peristiwa nyata di masa lalu dan memiliki nilai sejarah yang dianggap penting. Cerita sejarah memiliki informasi penting sebagai media edukatif, inspiratif, dan patriotik. Nah, bagaimana cara menggali informasi melalui teks sejarah? Mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Informasi dalam cerita sejarah dapat ditelusuri dengan melihat unsur-unsurnya, yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah gambaran umum tentang peristiwa atau sejarah tersebut. Bagian ini terletak di awal dan dapat berupa latar belakang, kemudian nama peristiwa, waktu terjadinya, dan informasi lain secara umum tentang sejarah yang disampaikan. Sedangkan urutan peristiwa adalah penyajian peristiwa berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Dalam tahapan ini dapat menggambarkan penggunaan peristiwa, menggambarkan peristiwa berdasarkan waktu, kemudian hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat. Ini urutannya. Setiap peristiwa itu kan pasti ada kejadiannya, kapan kejadiannya, kemudian tanggalnya, tahunnya. Nah, itu adalah masuk di urutan peristiwa. Sedangkan unsur-unsur yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi adalah peninjauan kembali peristiwa sejarah tersebut untuk masa sekarang. Nah, reorientasi ini dapat berupa komentar si penulis tentang pentingnya peristiwa tersebut. Tetapi keberadaannya dalam teks merupakan pilihan yang opsional. Jadi, reorientasi ini boleh ada dan boleh tidak. Jadi yang sangat penting yaitu di bagian pernyataan umum dan di bagian yang kedua. Kemudian mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Ketika kita menyampaikan teks sejarah, kita mengingat kembali teks eksplanasi, yang mana teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses. Proses terjadinya apa dalam teks tersebut? Di dalam teks eksplanasi menjelaskan proses fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, kembali kita ingat struktur teks eksplanasi, yaitu adanya pernyataan umum, sebagai pembuka dengan penjelasan umum tentang fenomena. Jadi, teks cerita sejarah ini berkaitan dengan teks eksplanasi karena di sini menggambarkan atau menceritakan tentang suatu peristiwa. Deret penjelas berisi penjelasan mengapa fenomena itu terjadi dan urutan kejadiannya. Kemudian interpretasi berisi penutup teks yang berisi pendapat singkat dari si penulis. Mengingat lagi tentang teks eksplanasi agar kita mampu mentransfer ke dalam teks sejarah, maka di sini teks eksplanasi dalam menceritakan tadi sudah disampaikan, menceritakan atau menjelaskan fenomena alam, sosial, budaya, di mana dalam teks-teks tersebut ada pernyataan umum, ada data penjelas, dan ada interpretasi. Contohnya dalam teks eksplanasi misalkan proses terjadinya gerhana. Nah, ketika kalian transfer ke dalam teks sejarah, maka menjadi teks sejarah, yaitu sejarah terjadinya gerhana. Terjadinya siang malam, sejarah terjadinya siang malam. Nah, di sini maka kalian akan mampu menyimpulkan bahwa teks sejarah berdasarkan fakta.
Nah, jadi kesimpulannya, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah, atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dan dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya menjadi teks kenyataan dalam sebuah sejarah. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu memiliki disajikannya secara kronologis. Kronologis itu secara urutan waktu sesuai dengan kejadiannya. Kemudian bentuk teks cerita ulangnya, bagaimana direkonnya, ya, menceritakan kembali secara ulang. Kemudian strukturnya tadi orientasi, urutan peristiwa, kemudian reorientasi. Tadi sudah disampaikan orientasi adalah penjelasan secara umum, pernyataan umum, sedangkan urutan peristiwa adalah berkaitan dengan latar waktu kejadian. Kemudian reorientasi adalah berupa pendapat dari si penulis. Nah, reorientasi ini bisa muncul dan bisa juga tidak dimunculkan. Sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu seperti kemudian, lalu, tiba-tiba, seketika itu, mula-mula, dan sebagainya. Yang terakhir adalah isi berupa fakta. Di sini disajikan sebuah contoh sejarah internet, ya, sejarah terjadinya internet. Nah, di sini reorientasi menjelaskan internet itu apa sih? Ya, di orientasi itu menjelaskan internet. Secara garis besar menjelaskan internet adalah, ya. Kemudian di bagian urutan peristiwa di sini adalah prosesnya. Bagaimana terbentuknya internet. Kemudian di orientasinya, reorientasi di sini adalah merupakan pendapat dari si penulis, ya. Jadi dalam reorientasi ini bisa muncul ataupun tidak. Baik anak-anak, sementara baru itu yang menjelaskan, ya. Untuk kebahasaannya misalkan jelaskan pada pertemuan berikutnya, ya, berkaitan dengan nomina, afiks, nomina, dan verba yang akan kita analisis pada teks kebahasaan, yaitu teks sejarah. Baik, terima kasih kalian telah menyimak video ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat buat kalian, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk pembelajaran bahasa Indonesia, walaupun sebentar ini kita harus secara online. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan tetap jaga kesehatan.